Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan materi kita, yaitu statistika tentang ukuran penyebaran data. Oleh sebab itu, agar supaya lebih jelas, tolong perhatikan penjelasan materi berikut ini. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan materi kita tentang statistik, yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu ada 4. Yang pertama adalah jangkauan, yang kedua adalah kuartil, yang ketiga adalah jangkauan interkuartil, kemudian yang keempat adalah simpangan kuartil. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Contohnya, diketahui data berat badan dari sebuah anak sebagai berikut: 48, 37, 52, 47, 42, 57, 60, 38, 40, dan 42. Nah, bagaimana kita mencari jangkauan? Dari data tersebut kita ketahui bahwa nilai tertingginya 57, kemudian nilai terendahnya adalah 37. Maka jangkauannya bisa dicari dari 57 dikurangi 37, itu sama dengan 20. Nah, itulah untuk mencari jangkauan. Berikutnya adalah kuartil. Kuartil adalah ukuran yang membagi data yang sudah diurutkan besarnya menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kuartil itu ada 3. Yang pertama, Q1 disebut dengan kuartil bawah, Q2 disebut dengan kuartil tengah atau median, Q3 disebut kuartil atas. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk menentukan kuartil? Yang pertama, urutkan data dari kecil sampai besar. Yang kedua, tentukan median atau Q2 yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Yang ketiga, tentukan Q1 dan Q3 yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari Q2 dengan cara membagi data tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Nah, begitu. Sedangkan jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Bagaimana kita mencari jangkauan interkuartil? Jangkauan interkuartil atau QR itu sama dengan Q3 dikurangi Q1, itu dapat diperoleh dengan cara Q3 dikurangi Q1. Berikutnya, simpangan kuartil atau QD. Simpangan kuartil atau disebut juga dengan jangkauan semi kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Untuk mencari simpangan kuartil atau QD sama dengan setengah QR, atau QD sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Begitu anak-anakku. Baiklah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, nilai tugas matematika Eko adalah 7, 6, 6, 8, 5, 6, 9, 7, 8, 8. Yang ditanyakan atau tentukan kuartil bawah, tengah, dan atas. Kemudian jangkauan interkuartil. Yang C adalah simpangan kuartil. Penyelesaiannya, untuk mencari kuartil, berarti langkah pertama data harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang terendah sampai yang tertinggi. Nilai matematika Eko tersebut yang terendah adalah 5, sedangkan yang tertinggi adalah 9. Maka kita urutkan menjadi 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, dan 9. Kita hitung banyaknya data ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti datanya ada 10. Kita bagi menjadi 2 bagian. Berarti sebelah kirinya adalah 5 angka, sebelah kanannya juga 5 angka. Itulah letak daripada
2. Nah, Q2 terletak di tengah-tengah. Sedangkan Q1-nya berarti berada pada angka 6. Q3-nya berada pada angka 8. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kuartil 1 atau Q1 itu sama dengan 6. Sedangkan untuk Q2 itu sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. Berarti sama dengan 14 dibagi 2. Kemudian untuk itu 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Sedangkan untuk kuartil atas atau Q3 sama dengan 8. Nah, sedangkan untuk jangkauan interkuartil itu kita peroleh dari Q3 dikurangi Q1 sehingga sama dengan 8 dikurangi 6. Hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk simpangan kuartil itu diperoleh QD sama dengan setengah dari QR. Berarti setengah kali QR-nya adalah 2. Jadi setengah dari 2 adalah 1. Nah, demikian untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang bagaimana untuk contoh yang kedua? Perhatikan tabel berikut ini. Ketahui nilainya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan frekuensinya untuk 3 adalah 1, 4 adalah 3, 5 adalah 7, 6 adalah 9, 7 adalah 8, 8 adalah 6, 9 adalah 5, 10 adalah 1. Dari tabel frekuensi tersebut, kita dapat mencari yang pertama jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Dari data yang ada dari tabel frekuensi tersebut, bahwa nilai yang terbesarnya adalah 10, nilai yang terkecil adalah 3. Maka 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Kemudian untuk kuartil bawah atau Q1, yaitu terletak pada data ke-10 dan data ke-11. Sehingga untuk mencari Q1, data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2. Data ke-10 adalah 5, data ke-11 adalah 5. Maka 5 ditambah 5 dibagi 2, ada 5. Berikutnya untuk kuartil tengah atau Q2, yaitu terletak pada data ke-20 dan data ke-21. Berarti data ke-20 ditambah 21 dibagi 2. Data ke-20 10, data ke-21 7. Jadi 6 ditambah 7 dibagi 2, ada 6,5. Sedangkan untuk kuartil atas atau Q3 itu terletak pada data ke-30 dan data ke-31. Sehingga untuk mencari Q3 sama dengan data ke-31 ditambah data ke-30 dibagi 2. Yaitu data ke-30 adalah 8, data ke-31 adalah 8. Maka 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, sedangkan jangkauan interkuartil itu diperoleh dari Q3 dikurangi Q1. Q3-nya tadi adalah 8, Q1-nya adalah 5, maka 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, itu anak-anakku untuk materi hari ini. Terima kasih. Sampai di sini. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.